Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang peristiwa Perang Teluk 1. Perang Teluk I adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Latar belakang revolusi Islam Iran: adanya revolusi di Iran oleh Ayatullah Khomeini tahun 1979. 2. Penguasaan Shah al-Arab: dibatalkannya perjanjian Algiers oleh Irak, salah satunya berisi tentang wilayah Shah al-Arab. 3. Perebutan kekuasaan: Saddam Hussein ingin mengulang kejahatan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. 4. Perseteruan klasik: adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni dan juga antara Babilonia dengan Persia. 5. Faktor minyak bumi: kaya akan minyak bumi membuat ingin menguasai satu sama lain, dan batalnya perjanjian Algiers. Isi perjanjian Algiers 1975. 1. Kedua negara akan melaksanakan penentuan batas perairan pada dasar Konstantinopel. 2. Irak dan Iran setuju memasuki suatu sistem kerjasama keamanan di sepanjang pembatasan. 3. Jika terjadi pelanggaran atau perselisihan atas perjanjian Algiers, akan ditunjukkan negara ketiga sebagai penengah atau diselesaikan melalui mahkamah internasional. Perang Teluk 1980 sampai 1988. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, Ayatollah Khomeini meminta warga Irak untuk menggulingkan pemerintahan Ba'ath yang diterima dengan kemarahan yang cukup di Baghdad. Irak secara sepihak telah membatalkan perjanjian dengan Iran, yaitu perjanjian Algiers pada tahun 1975, mengenai penguasaan bersama atas daerah Shah al-Arab yang kaya akan minyak bumi. Keadaan politik di Iran dimanfaatkan Irak. Pada tanggal 28 September pada tahun 1980, Irak menyerbu Iran di wilayah perbatasan. Jet-jet tempur Irak menyerang 10 pangkalan udara milik Iran. Bulan November 1980, pasukan Irak melancarkan serangan ke dua kota pentingnya strategis di Iran Selatan, yaitu Shahbadan dan Khomshar, dan mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan Pasadan atau Garda Revolusi Iran. Kedua kota tersebut akhirnya berhasil dikuasai Irak pada tanggal 10 November 1980. Keikutsertaan asing. Keberhasilan Iran memukul balik Irak dan berbalik menjadi negara penyerbu membawa kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat, yang memutuskan untuk membantu Irak sejak tahun 1982. Presiden Amerika Serikat atau Ronald Reagan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan berusaha dengan cara apapun untuk mencegah Irak kalah. Bantuan Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya ke Irak yang diketahui mencakup bantuan teknologi, alutsista, dan intelijen. Dukungan untuk Irak juga datang dari Uni Soviet dan Liga Arab. Pada peristiwa ini, lebih dari 1.000 pesawat militer dikerahkan untuk Perang Teluk 1. Nah, perang ini itu berakhir setelah kedua negara bersedia menerima resolusi DKPBB nomor 598 tentang gencatan senjata, dan secara resmi mengakhiri perang yang sudah terjadi selama 8 tahun pada tanggal 20 Agustus 1988. Keduanya kemudian merealisasikan gencatan senjata dengan saling tukar-menukar tawanan perang, dan kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatik. Karena perang ini berakhir setelah adanya resolusi PBB nomor 598, maka Perang Teluk 1 pun berakhir. Dan ini ada faktor-faktor mengapa Irak dan Iran harus mengakhiri perang. Yang pertama, karena menipisnya kemampuan ekonomi. Yang kedua, menguatnya arus modernisasi. Yang ketiga, menurunnya semangat bertempur. Dan yang keempat, ketidakseimbangan dukungan internasional. Makna Perang Teluk 1. Sebenarnya Perang Teluk itu terjadi karena adanya keserakaan Saddam Hussein demi menjadi penguasa akan negara-negara Timur Tengah.
Tapi jangan salah paham juga, karena penyerangan yang dilakukan oleh Amerika itu punya maksud tersendiri. Keterlibatan Amerika Serikat dalam setiap problem di dunia ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidaklah dilakukan dengan ikhlas. Tapi keberadaan rejim Saddam Hussein juga sering menimbulkan perpecahan antara Irak dengan negara Islam yang lain. Perang Teluk I terjadi karena keinginan Saddam Hussein untuk menguasai Syad al-Arab. Padahal ini disertai dengan pengkhianatan perjanjian Algier pada tahun 1975. Pada Perang Teluk I, Amerika Serikat berhasil menggulingkan rejim Shah Pahlavi dan menggantikan dengan Ayatullah Khomeini yang beraliran Syiah, yang dimaksudkan agar kiranya paham Syiah dapat menyebar di kawasan Iran, dan masyarakat pun hanya dalam ajaran Islam yang salah. Sehingga dengan ini, mereka dapat dengan mudah untuk mempengaruhi dan menguasai daerah Islam yang lain karena watak umat Islam yang keras hanya ada di Iran. Sebagai tambahannya, Perang Teluk I ini juga mengajarkan kepada kita agar tidak mempunyai sifat yang serakah, karena sifat serakah akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Dan ini adalah sumber-sumber bacaan kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.